Om Swastiastu. Halo peserta didik, selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa, ambil sikap Amustikarana. Om Saraswati Namostubhya Warade Kamarupini Vidya Rama Makarisyami Siddhir Bhavantu Me Sada. Om Yang Saraswati, dalam wujudmu sebagai pemberi berkah, terwujud dalam bentuk yang sangat didambakan. Semogalah segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Pada hari ini, kita akan membahas materi yatnya dalam Mahabharata. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan hakikat yasna. 2. Siswa dapat memahami nilai yatnya dalam Mahabharata dan masa kini. 3. Siswa dapat memahami syarat-syarat dalam pelaksanaan yatnya. 4. Siswa dapat menerapkan nilai-nilai yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peserta didik yang terkasih, untuk pertemuan pertama, kita akan membahas yang bagian A, yaitu menjelaskan pengertian dan hakikat yasna sesuai dengan ajaran Mahabharata. Bagian B, mengidentifikasi yasna dalam ajaran Mahabharata dan masa kini. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 10, disebutkan pada zaman dahulu kala, Prajapati atau Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia dengan yasna dan bersabda, dengan ini engkau akan mengembang dan akan menjadi kamadut dari keinginanmu. Nah, dari bunyi sloka Bhagavad Gita ini, inilah yang menjadi dasar umat Hindu atau manusia melaksanakan yasna, karena manusia terlahir dari yasna. Kemudian, dalam kitab Yajurveda, Adhyaya 18, mantra 3, disebutkan dengan sarana persembahan atau yasna, semoga kami memperoleh sifat-sifat yang berikut ini, yaitu kemuliaan,
kejayaan, kekuatan rohania, kekuatan jasmania, kesejahteraan, dan perlindungan. Nah, ini juga menjadi dasar manusia atau umat Hindu melaksanakan yajna, memperoleh sifat-sifat mulia, kemudian kejayaan, kekuatan rohania dan jasmania, serta kesejahteraan dan perlindungan. Nah, itu tadi yang menjadi dasar manusia melaksanakan yajna. Kita lanjut dengan pengertian yajna. Kata yajna berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yaj yang berarti memuja, mempersembahkan, dan korban. Dalam kamus bahasa Sanskerta, kata yajna diartikan upacara korban, orang yang berkorban yang berhubungan dengan korban atau yajna. Dalam pelaksanaan yajna, ada dua unsur yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu upacara dan upakara. Upacara adalah suatu kegiatan berjalannya suatu persembahyangan atau upacara, atau kegiatan seperti odalan dan lain sebagainya. Kemudian upakara adalah sarana atau penunjang dalam pelaksanaan upacara atau persembahyangan. Jadi, kedua unsur ini saling berkaitan dan selalu ada dalam kegiatan upacara dalam umat Hindu. Untuk diketahui, manusia sejak lahir telah membawa hutang yang disebut trirena. Trirena ini yang melahirkan pancayatnya. Trirena terdiri dari 3, yaitu Dewarena, hutang kepada Ida Sang Yang Widiwasa yang menciptakan kita. Pitrarena, hutang kepada leluhur yang berjasa dalam hidup kita. Kemudian Resirena, hutang kepada Brahmana atau para resi yang berjasa menuntun hidup kita dalam hal agama. Nah, dari 3 hutang ini, maka lahirlah pancayatnya sebagai sarana untuk membayar hutang ini. Pancayatnya ada untuk membayar hutang manusia yang disebut dengan trirena. Trirena lah yang melatar belakangi adanya yajna atau pancayatna. Nah, penerapan pancayatnya dalam kaitannya dengan trirena atau 3 hutang manusia. Yang pertama, Dewarena membentuk Dewa Yajna dan Buta Yajna. Kemudian kedua, Pitrarena membentuk Manusia Yajna dan Pitra Yajna. 3, Resirena membentuk Resi Yajna. Jadi, untuk membayar hutang kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa, kita dapat melakukannya dengan Dewa Yajna dan Buta Yajna. Kemudian, membayar hutang kita kepada leluhur, kita dapat melakukannya dengan Manusia Yajna dan Pitra Yajna. Kemudian, untuk membayar hutang kepada para resi atau Resi Rena, bisa dilakukan dengan Resi Yajna. Baiklah, dari trirena itu kita mengetahui atau membentuk pancayatnya sebagai